Sebagai contoh, ketika seseorang ingin melakukan tindakan kriminal terhadap si national costume, otomatis dia bakal mencari sebuah bentuk dari national costume yang tertumpu pada satu poin, misalnya lengan. Halo Wak, terima kasih dan selamat datang kembali di channel ini. Channel yang bakal kita bahas masalah pageant dan juga berbagai hal di dunia pageant, baik internasional maupun nasional. So, aku ucapkan terima kasih dan juga selamat datang untuk kalian Wak semua pecinta dari channel ini. Karena memang lagi dunia pageant itu marak-maraknya terhadap rumor-rumor dan berbagai berita yang cukup mencengangkan dan juga punya bumbu-bumbu aura yang super atraktif sekali dan juga dramatis. Tanpa aku jelasin lagi, kalian juga bakal paham tentang apa yang terjadi di balik ajang nomor 1 di dunia ini. So, sebenarnya aku agak sedikit was-was, dak-dik-duk, dan juga merasa berpikir dua kali untuk ngebahas ini. Tapi karena memang permintaan kalian yang begitu banyak dan juga menyerbu dari channel ini, so kali ini kita bakal bahas sedikit. Tapi ini sebenarnya bukan pembahasan yang mengarah kepada gibah dan juga ajakan untuk berspekulasi yang berlebihan ya Wak. Kali ini aku bakal ngejelasin dan juga bakal ngebahas beberapa persepsi yang mungkin bisa kita comot dari beberapa informasi yang didapat dari berbagai berita tersumber. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lanjut ke pembahasan. Wah, let's check it out. Banyak fakta yang belum terkuak. Kejadian yang menimpa salah satu kontestan ini kian menjadi pembahasan banyak orang. Insiden rusaknya beberapa natkos dan gaun peserta di ajang semesta menuai banyak kontroversi. Namun benarkah adanya orang-orang yang bermain di balik ini semua? Berbagai pendapat diutarakan, namun untuk kepastian kebenaran belum ada yang terlihat pasti. Apakah kejadian yang menimpa banyak peserta di ajang ini adalah salah satu bumbu dari kompetisi? Kita simak berikut ini. Sebenarnya kasus kecurangan yang makin banyak diperbincangkan di dunia internasional menjadikan bumbu-bumbu dan juga drama-drama tersendiri di pasca pelaksanaan MU 2020. Dan salah satu kasus yang paling mencengangkan adalah adanya beberapa klarifikasi dan juga kayak sebuah pengakuan dari seorang Miss Bolivia yang mengatakan beberapa hal berikut ini. Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Di poin yang pertama, Miss Bolivia mengatakan, "Aku bersaksi adanya kejahatan." Di poin yang kedua, dia juga mengatakan bahwa aku melihat perilaku buruk terhadap beberapa kontestan. Di poin yang ketiga, dia juga menyampaikan bahwa aku tidak tahu siapa yang melakukan. Ada hal yang aneh dan patut dipertanyakan di poin ini, Wak. Sebenarnya di poin ketiga ini relate banget dengan poin yang sebenarnya bakal aku sampaikan nanti. Kita lanjut ke poin yang keempat. Di poin yang keempat, dia menyampaikan bahwa aku melihatnya sendiri, dress yang rusak, gaun yang rusak, serta beberapa national costume yang tidak memiliki kebaikan. Di poin selanjutnya, si Miss Bolivia ini juga menyampaikan bahwa aku melihat banyaknya perbuatan jahat. So, di poin ini kita bisa relate dengan poin yang disampaikan bahwa dia tidak mengetahui siapa kejahatan dan dalang di balik kejahatan ini. Akan tetapi di poin ini dia menyampaikan bahwa dia melihat sendiri bahwa adanya tindakan kejahatan. Di sini bisa kita lihat bahwa adanya tindakan yang mungkin bisa mendesak si Miss Bolivia ini untuk tidak mengatakan siapa sebenarnya dalang di balik ini semua. Poin selanjutnya, si Miss Bolivia juga mengatakan bahwa peserta tidak ada yang mengadu kepada MUO dan cepat atau lambat kejahatan ini bakal terbongkar. Ini tuh kayak sebuah pembahasan yang membahas tentang keripik-keripik kriminal gitu nggak sih, Wak? Karena di poin terakhir dia menyampaikan bahwa kejahatan ini akan segera terbongkar. Dalam tanda kutip kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Miss Bolivia ini mengetahui siapa saja perilaku, maksudnya pelaku, dan juga orang-orang yang bertindak di balik dalang berita ini. Akan tetapi mungkin saja dalam tanda kutip Miss Bolivia tidak mau mengatakan kepada publik siapa saja karena memang bukti yang tidak autentik. Terlebih lagi di poin-poin sebelumnya dia juga mengulang bahwa dia tidak mengetahui siapa di balik kejahatan ini, akan tetapi di poin-poin terakhir dia juga mengatakan bahwa kejahatan ini akan terbongkar. Ini seperti sebuah tanda sinyal dan tanda kutip kepada kita semua bahwa sebenarnya Miss Bolivia ini lagi ditekan. Maybe seperti itu.
Kita lupakan sejenak tentang adanya gosip dan juga klarifikasi yang dilakukan oleh Miss Bolivia. Kita lanjut ke pembahasan yang lebih penting, Wak. Sebenarnya, untuk pembicaraan hal kecurangan yang terjadi di ajang kecantikan bukanlah sebuah hal yang tabu dan juga yang baru lagi bagi setiap kontestan. Hal ini tuh terbukti ketika Zulaika Rivera yang merupakan mantan MU di tahun-tahun sebelumnya pernah mengalami sebuah tindakan yang tidak mengenakan, di mana hair sprayernya dicampur dengan air dan ditukar sehingga menyebabkan rambutnya itu lepek dan juga lembab pada saat akan tampil di malam final. Tentu saja rumor ini tuh ada hubungannya dengan apa yang dialami oleh Miss Australia yang terjadi pada tahun 2010. Dikutip dari antaranews.com mengatakan bahwa Miss Australia mendapat perlakuan yang tidak baik di antara kontestan lainnya, di mana gaunnya telah disabotase dengan adanya pentul-pentul dan juga jarum-jarum kecil yang disisipkan ke dalam gaunnya itu, yang membuat dia agak sedikit kesakitan dan juga merasa risih pada saat merepresentasikan gaunnya di malam final. So dari sini kita bisa ngelihat bahwa kejahatan-kejahatan yang memang tidak terduga itu sebenarnya ada di dunia nyata dan bahkan di kontes kecantikan. Siapa sebenarnya yang salah? Sebenarnya kita kulik di pembahasan berikut ini ya, Wak. Dari maraknya kejahatan yang terjadi di era MU pasca kemarin diadakan, di mana kompetisi ini telah membuahkan sebuah rumor yang luar biasa diperbincangkan di antara internasional, Wak. Beberapa poin yang aku simpulkan mengatakan bahwa gaun hijau yang didapatkan oleh Puerto Rico telah mengalami keburukan dan juga beberapa tindakan yang merupakan sebuah tindakan kejahatan yang terlihat pada pundak si gaun hijaunya milik Puerto Rico pada saat itu, sehingga Miss Puerto Rico harus memakai gaun warna putih di malam final, yang sebenarnya gaun prelim dia itu yang harus dipakai pada saat malam final. Ada lagi, Wak, gaun dari Miss Chile yang katanya telah dilakukan tindakan kejahatan dengan cara meletakkan seorang tanpa diketahui siapapun itu sebuah hair dryer untuk bisa di dekat gaunnya itu hingga hampir kebakar sedikit gitu. Selanjutnya aku mau menyatakan bahwa adanya bagian nutcos dari Miss Nicaragua yang hilang dan juga bagian nutcos dari Miss Belize yang rusak, Wak, secara misterius. Dan gak hanya itu, ada kabar yang mengatakan bahwa nutcos dari Ayu Maulida telah dilakukan tindakan kejahatan di beberapa bagian. Nah, ini nih yang menjadi perbincangan hangat di antara pageant lover khususnya di Indonesia. Sebenarnya untuk sekilas, national costume yang digadang-gadang telah rusak dan juga mengalami tindakan kejahatan ini telah diklarifikasi bahwa ini tuh sebenarnya nggak benar dengan apa yang dispekulasi yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya ini adalah hanyalah sebuah rumor. Namun jika kita lihat dari national costume Ayu Maulida sendiri, ini beberapa kemungkinan terjadi dan beberapa spekulasi ini bisa menjelaskan bahwa sebenarnya national costume ini tidak 100% disabotase ataupun tidak 100% adanya tindakan kejahatan. Karena kenapa? Sebenarnya untuk melakukan kejahatan pada sebuah national costume itu sangatlah memakan waktu yang cukup minim, Wak. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin melakukan tindakan kriminal terhadap si national costume, otomatis dia bakal mencari sebuah bentuk dari national costume yang tertumpu pada satu poin, misalnya lengan. Nah, logikanya ketika ada beberapa bagian dari national costume Ayu Maulida sendiri yang rusak, misalnya di bagian bawah lidah komodo tersebut, sebenarnya ini merupakan tindakan yang tidak bisa kita ekspresikan sebagai sebuah tindakan kejahatan. Ya mungkin saja karena pengiriman dari Indonesia ke USA yang begitu jauh, yang memakan waktu sangat lama untuk pengiriman tersebut sehingga membuat si komodo ini agak sedikit rusak. Tapi ada lagi spekulasi dari pageant lover Indonesia yang mengatakan bahwa kenapa jika rusak yang terjadi karena akibat pengiriman, bagian-bagian sisik dari komodo ini terlihat jelas kayak seperti terkopek dan juga terobek gitu. Jadi bagaimana, Wak, pendapat kalian tentang kerusakan yang dialami oleh national kostumnya Ayu Maulida? Silahkan komentar di bawah dan berikan alasan yang tepat. Nah, dari berbagai kerusakan dan juga hal-hal yang sangat-sangat menjadi pertanyaan besar bagi seluruh pageant lover, ada hal yang patut dipertanyakan, Wak. Dari setiap peserta yang mengalami keburukan ini, beberapa mega favorit yang memang digadang-gadang bakal menjadi winner dan juga mendapatkan posisi di top 5 di malam final. Misalnya
Kita sebut saja si Miss A yang digadang-gadang bakal mendapatkan top 5 kan, tetapi gaunnya rusak. Nah, sebenarnya si Miss A ini merupakan kandidat kuat dari negara yang memang mayoritas PL-nya juga kuat. Tapi kenapa si gaun dari Miss A ini bisa terobek dan juga bisa menjadi sebuah tindakan kriminal terhadap gaun-gaun ini? Tentunya ini punya sebuah tanda tanya yang besar dan juga punya sebuah tanda kutip yang tidak kita ketahui. Artinya dari setiap kesimpulan yang disampaikan oleh si Miss Bolivia tadi, aku bisa simpulkan bahwa setiap peserta dari MU tidak melakukan tindakan kejahatan. Karena mengapa? Setiap peserta memiliki waktu yang sangat-sangat minim untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi intinya jangankan mau mengatur orang lain, gimana mau ngerobek pakaian orang lain, mau ngegunting pakaian orang lain, sedangkan sendiri-sendiri aja gabuk di belakang panggung udah kayak ayam banyak-banyak bertelur. Nah, kenapa kejahatan ini terjadi? Sebenarnya ada umbul-umbul dan juga ada sekelompok orang-orang fans fanatik yang mungkin sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar membuat sebuah bumbu-bumbu drama ini seakan-akan punya cerita yang horor dan juga cerita yang sangat-sangat dramatis. So, bisa disimpulkan bahwa ada orang-orang di balik ini semua yang bermain. Siapakah itu kita tidak tahu siapa, dan semoga saja suatu saat akan terbongkar siapa saja yang bermain licik di belakang ini. Itulah beberapa spekulasi dan juga penjelasan yang udah aku jabarkan, Wak. Di sini aku tidak bermaksud untuk mengiring opini apapun, untuk memberikan apapun. Ini semua hanya sebagai sebuah penjelasan dan juga pembahasan agar kita semua semakin waspada bahwa kejahatan bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun. Kita tidak bisa berspekulasi bahwa semua kejahatan itu terjadi pada kontestan di MU tanpa adanya klarifikasi jelas dan juga bukti-bukti jelas dari setiap kontestan akan kejahatan ini. So, kita tunggu saja waktu yang akan menjelaskan kepada kita semua siapa di balik ini semua, dan semoga wakil kita akan terus diberikan ketabahan dan juga diberikan kekuatan serta memberikan yang terbaik untuk bangsa. Dan juga jangan lupa, Wak, silakan berikan komentar bagaimana menurut kalian semua tentang kejadian-kejadian dan juga rumor yang belum dipastikan faktanya ini. Terima kasih, Wak, sudah nonton dan juga klik di video ini. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya aku banyak mengatakan kata-kata yang salah dan juga mungkin tidak sesuai dengan spekulasi Wak semua yang terdapat di sini. Hanya saja aku ingin meluruskan bahwa karena aku cukup berpikir agar bisa menguatkan pikiran, agar tetap berpikir positif apapun yang terjadi, karena kita tidak boleh berpikir negatif. Sampai jumpa, Wak, di video selanjutnya. Kita bakal bahas banyak sekali tentang ajang-ajang minor di pageant selanjutnya, dan terima kasih sudah klik di video ini. See you in the next video.